السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، والحمد لله, kembali kita berkumpul pada sore hari ini, hari Jumat, hari yang ke-12 dari bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas kita di siang dan di malam hari. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran, di mana kita memasuki kaidah yang ke-30. Berkata Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Al-Qa'idatu Thalathun, kaidah yang ke-30. Arkanul iman bil asma'il husna thalathatun. Rukun-rukun beriman kepada al-asma' al-husna itu ada 3. Ada 3 rukun. Yang pertama, kata beliau, imanuna bil ismi, keimanan kita kepada nama tersebut. Yang kedua, wa bima dalla alaihi minal ma'na, dan kepada apa yang terkandung dari nama itu berupa makna dan sifat. Yang ketiga, wa bima ta'allaqa bihi minal athar, dan apa yang berkaitan dengan nama itu dari pengaruh-pengaruhnya. Kaidah yang ke-30 ini berkaitan dengan ma'rifatullah, cara seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di antara cara mengenal Allah adalah dengan mengetahui dan mempelajari nama-namanya. Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama, sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga memiliki sifat-sifat. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai al-asma' al-husna. Al-asma' al-husna, nama-nama yang terbaik, yang paling indah, yang mengandung sifat yang paling sempurna. Dan ini merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah Azza wa Jalla memiliki al-asma' al-husna, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama Allah yang husna itu. Al-husna adalah jamak dari ahsan. Ahsan merupakan bentuk mubalaghah, bentuk tafdhil,
yang menunjukkan kesempurnaan dalam hal keindahan dan kebagusannya. Balagha fil husni ghayatahu, dia sampai kepada puncak keindahan. Itu nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah adalah nama yang paling indah. Sebab nama Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar nama. Nama Allah mengandung sifat. Dan setiap dari nama Allah yang mengandung sifat tersebut, yang merupakan sifat kesempurnaan, yang tidak ada kekurangan sedikit pun ditinjau dari sisi manapun. Tidak ada kekurangan sama sekali. Memiliki keindahan secara mutlak dan kesempurnaan dalam hal sifat. Berbeda dengan manusia. Kadang-kadang di antara manusia ada yang bernama Ahmad, yang menunjukkan terpuji, tapi pelakunya, pemilik nama tersebut tidak terpuji. Misalnya ada seorang namanya Bagus. Afwan kalau ada yang bernama Bagus, contoh saja ini, contoh. Ada seorang bernama Bagus, akhlaknya tidak bagus, ya. Nama tidak sesuai dengan sifat. Kalaupun dia memiliki nama Ahmad, akhlaknya bagus, namun bagaimanapun kebagusan akhlak yang dimiliki oleh makhluk, tetap saja ada keterbatasan. Manusia memiliki sifat yang penuh dengan kekurangan, tidak ada kesempurnaan. Ada hal-hal yang dia pasti memiliki kekurangan. Itulah makhluk. Berbeda halnya dengan Allah. Nama Allah Azza wa Jal, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Ketika disebut Allah Azza wa Jal memiliki nama Al-Hayy, Allahu la ilaha illa huwal Hayy Al-Qayyum. Di antara nama Allah Al-Hayyu, yang Al-Hayyu mengandung sifat, yaitu sifatul hayah, yang menunjukkan kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada matinya, yang rasa kantuk pun tidak. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Dan dialah Al-Qayyum, yang tegak dengan dirinya dan yang mengurusi setiap makhluknya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Al-Karim banyak sekali disebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir pada setiap ayat dari ayat-ayat Allah Azza wa Jal itu sering kali disebut dan diakhiri dengan nama-nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah, lafzul jalalah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbul Alamin, Ar-Rabb. Nama Allah. Wa huwal ghafurur rahim, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim, dan yang lainnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita memahami Al-Asma'ul Husna itu? Dengan memahami Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan semakin menyempurnakan cara kita mengenal Allah Tabaraka wa ta'ala.
Nah, inilah yang akan beliau bahas di sini, bahwa apabila seseorang membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan menemukan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka rukun dalam hal memahami nama Allah itu ada 3. Rukun yang pertama adalah mengimani, meyakini itu sebagai nama Allah, apa saja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama Allah, maka wajib bagi setiap mukmin untuk menetapkannya, tidak mengingkarinya. Tidak seperti kaum Jahmiyah, kelompok Jahm bin Safwan, para pengikut Jahm bin Safwan, Ja'ad bin Dirham. Mereka dari kalangan kaum Al-Mu'attilah yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah menetapkan apa saja yang disebutkan oleh Allah, apa saja yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, maka wajib bagi setiap mukmin untuk menetapkannya. Nama-nama Allah itu banyak. Dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan ada pula yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang merupakan nama-nama Allah yang Allah beritakan kepada hamba-hambanya, Allah beritakan kepada kita. Dan ada pula nama-nama Allah yang kita tidak ketahui, yang disimpan di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla yang Allah Azza wa Jalla beritakan kepada hamba-hambanya, ada yang disebut 99 nama yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama. Barang siapa yang ihsa, dia mengetahui nama tersebut dan mengetahui, memahami kandungan yang terdapat di dalam nama tersebut, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kandungan yang terdapat di dalam nama itu. Itu yang dimaksud ihsa. Misalnya ketika dia hendak memohon ampun kepada Allah, maka dia berdoa kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni dengan menyebut nama Allah Al-Ghafur, Ar-Rahim, At-Tawwab. Allahumma ighfirli innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah aku, sesungguhnya Engkau Al-Ghafur Ar-Rahim. Jadi Engkau ya Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Disebut nama ini karena berkaitan dengan seorang hamba yang memohon maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqni innaka antar razzaq. Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq, berikanlah rezeki kepadaku. Jadi disesuaikan antara penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang menjadi permohonan dan permintaan kita sebagai seorang hamba kepada Rabb-Nya. Nah, 99 nama ini ada yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ada pula yang disebutkan sebagiannya di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang mengumpulkan 99 nama di dalam satu hadis. Tidak ada satupun hadis yang sahih. Apa yang diriwayatkan dalam riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Al-Hakim, dalam Mustadrak, yang mengumpulkan 99 nama itu adalah hadis-hadis yang dhaif, tidak sahih. Oleh karena itu para ulama mereka berijtihad untuk mengumpulkan nama-nama Allah yang berjumlah 99 itu dari Al-Qur'anul Karim dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an ini yang terbanyak disebutkan. Ada beberapa di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Muhsin, Al-Hayyu, Al-Hayyu, Allah yang Maha Pemalu. Dan termasuk di antara ulama yang mengumpulkan, yang bagus dalam mengumpulkan 99 nama ini adalah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Qawaidul Muthla. Beliau berijtihad mengumpulkan 99 nama itu yang mayoritasnya dari Al-Qur'anul Karim dan sebagian dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara kita mengimani Al-Asmaul Husna ini? Yang pertama, imani, tetapkan bahwa itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebut Al-Ghafur, maka kita menetapkan nama Allah Al-Ghafur. Ketika disebut Ar-Rahim, maka kita menetapkan nama Allah Ar-Rahim, As-Sami' Al-Basir, dan seterusnya dari sekian banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, cara kita mengimani Al-Asmaul Husna adalah menetapkan dan mengimani bahwa setiap nama dari nama Allah mengandung sifat Allah yang maha sempurna. Ketika kita membaca firman Allah, wa huwas sami'ul basir, dialah Allah yang maha melihat dan maha mendengar, maka kita menetapkan itu sebagai nama Allah dan menetapkan bahwa di dalam nama Allah As-Sami' mengandung sifat Allah As-Sam'u, bahwa Allah itu mendengar, dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala adalah pendengaran yang maha sempurna. Tidak ada satupun yang tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun manusia itu berbisik-bisik dalam obrolannya, maka Allah Azza wa Jalla maha mendengar. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu. Tidaklah 3 orang yang berbisik-bisik melainkan Allah yang keempat. Tidaklah 5 orang yang berbisik-bisik melainkan Allah yang keenam. Tidaklah berkurang atau bertambah jumlah mereka melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama mereka dimanapun mereka berada. Allah mendengarkan obrolan siapapun, meskipun dalam satu waktu. Manusia ini kalau untuk mendengarkan percakapan 2 perkumpulan, si A, si B bercakap, C dan D juga bercakap dalam waktu yang sama, sulit bagi pendengaran ini untuk mencakup seluruhnya. Satu saja kadang masih sulit, apalagi kalau 2 majelis, 3 majelis, 4 majelis. Allah Azza wa Jalla maha mengetahui semua percakapan hamba-hambanya. Yang ini bahasa Indonesia, yang itu bahasa Jawa, yang sana bahasa Bugis, yang sana bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa apa saja,
dalam satu waktu mereka semua terjadi obrolan di antara mereka, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan mencakup seluruh obrolan itu. Wasi'a sam'uhul aswat, pendengaran Allah itu mencakup seluruh suara-suara. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguh Allah telah mendengarkan ucapan seorang wanita yang mendebati Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya. Suaminya yang mengatakan kepadanya, anti alayya ka dhahri ummi, engkau terhadapku seperti punggung ibuku. Dia datang mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu talak ataukah tidak termasuk talak? Wallahu yasma'u tahawurukum. Allah mendengarkan percakapan mereka berdua. Aisyah radhiyallahu taala anha yang berada di rumah yang sama tidak mendengarkan percakapan mereka. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan tentang hukum zihar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, alhamdulillah subhanallah alladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Maha suci Allah yang pendengarannya mencakup seluruh suara. Seluruh suara. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka berusaha menyembunyikan dari manusia, namun mereka tidak akan bisa menyembunyikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla Maha mendengarkan obrolan siapa saja. Ini pendengaran Allah. Jadi ketika seorang membaca ayat Allah As-Sami', nama Allah As-Sami', maka di dalamnya mengandung sifat yang sempurna dari sifat pendengarannya Allah. Demikian pula Al-Basir. Ketika seorang membaca ayat Allah Al-Basir, maka dia menetapkan itu nama Allah dan menetapkan pula serta meyakini bahwa di dalam nama Al-Basir mengandung sifat Al-Basar bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha melihat. Tidak ada satupun yang tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat seluruh perbuatan hamba-hambanya dalam kondisi gelap sekalipun, meskipun dia berusaha untuk bersembunyi di balik bukit, di lapisan-lapisan tanah, bersembunyi di balik bumi, maka dia tidak akan mampu berlari dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesempurnaan penglihatan Allah. Jadi seorang menetapkan ini. Ini rukun yang kedua, menetapkan setiap nama mengandung sifat yang sempurna. Kemudian rukun yang ketiga di dalam memahami al-asmaul husna adalah meyakini dan memahami apa yang menjadi pengaruh dari nama-nama Allah itu. Apa pengaruhnya terhadap makhluk? Misalnya dua nama yang kita contohkan tadi, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Mengandung sifat kesempurnaan bagi Allah, sifat mendengar dan sifat melihat. Apa pengaruhnya dari makhluk? Pengaruhnya terhadap makhluk bahwa Allah Azza wa Jalla mendengarkan seluruh percakapan makhluk dan Allah melihat seluruh perbuatan makhluk. Jadi ada pengaruhnya terhadap makhluk. Ya. Dan pada saat kita meyakini Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dan melihat seluruh apa yang terjadi di kalangan makhluknya, maka ini akan menumbuhkan iman di dalam diri seorang mukmin bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Apabila dia meyakini itu, beranikah dia berbuat maksiat? Beranikah dia melanggar hukum-hukum Allah? Apakah dia berani bermaksiat kepada Allah? Beranikah dia melakukan perbuatan zina? Walaupun tidak ada satupun dari makhluk yang melihatnya,
tapi dia meyakini bahwa Allah Maha melihat. Jadi itu berpengaruh kepada hamba. Ya. Dan demikian seterusnya. Para ulama mereka membagi nama-nama Allah itu menjadi dua bahagian. Ada nama-nama yang muta'addi, ada yang nama-nama yang ghairu al-muta'addiyah, lazimah. Ada nama-nama yang memiliki pengaruh terhadap makhluk, seperti tadi mendengar, melihat. Pengaruhnya kepada makhluk bahwa Allah mendengarkan apapun dari suara makhluk, Allah melihat apapun dari perbuatan makhluk. Ada pengaruhnya terhadap makhluk. Ada pula nama-nama yang disebut dengan nama-nama yang lazimah, yang tidak muta'addi, yang tidak memiliki pengaruh terhadap makhluk, seperti Al-Hayy. Allah itu memiliki nama Al-Hayy yang mengandung sifat sempurna terhadap sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat hidupnya Allah Azza wa Jalla. Nah, tidak ada pengaruh secara langsung kepada makhluk. Namun para ulama mengatakan bahwa pada hakikatnya setiap nama Allah pasti memiliki pengaruh terhadap makhluk. Semua nama Allah, baik yang disebut muta'addi atau yang disebut lazim, semua punya pengaruh. Seperti misalnya Al-Hayy. Kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hidup yang maha sempurna, yang tidak ada matinya. Kehidupan yang kekal dan abadi. Kita meyakini itu. Apa pengaruhnya kepada makhluk? Pengaruhnya kepada makhluk bahwa ketika seorang hamba meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup, ya, berarti Allah Azza wa Jalla tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidur tidak, ngantuk pun tidak. Berarti jika demikian Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi hambanya, sehingga hamba itu meyakini bahwa dia memiliki Allah yang tidak pernah tidur. Dialah yang maha hidup, yang senantiasa mengawasi hambanya. Dialah yang maha adil. Maka itu akan memberi pengaruh keimanan di dalam hati seorang hamba, di mana dia merasa selalu mendapatkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama, pada hakikatnya setiap dari nama Allah itu pasti ada pengaruh pada hamba tersebut, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Ini kandungan yang terdapat dalam kaidah yang ke-30 ini. Kata Al-Allamah As-Sa'idi rahimahullah, wa hadhihi al-qa'idatu al-'azimah khassatun bi asma'ir rabbi. Kaidah yang agung ini khusus berkaitan dengan nama-nama Allah. Wa fil Qur'ani min al-asma'il husna ma yanifu an 80 isman qurrirat fi ayatin muta'addidah bihasbi ma yunasibul maqam. Di dalam Al-Qur'an Karim terdapat al-asma'ul husna yang mendekati 80 nama. Mendekati 80 nama yang diulang-ulangi di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terulang-ulang, namanya tersebut sesuai dengan kondisi dan keadaan dari kandungan yang terdapat di dalam ayat itu, sebagaimana yang telah disebutkan sebagian isyarat tentang hal ini. Wa hadhihi al-qa'idatu tanfa'uka fi kulli ismin min asma'ihil husna al-muta'alliqati bil khalqi wal amri wath thawabi wal iqab. Dan kaidah ini memberi manfaat kepadamu pada setiap nama dari nama-nama Allah yang maha indah, baik berkaitan dengan permasalahan menciptakan, demikian pula dalam hal perintah syariat, dalam hal pahala dan hukuman. Fa'alaika an tu'min bi annahu alimun. Maka hendaknya engkau mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu alim. Nama Allah Al-Alim,
wa huwal alimul hakim. Innallaha kana aliman hakima. Allah Azza wa Jalla di antara namanya Al-Alim. Apa makna Al-Alim? Kata beliau, wa dzu ilmin azim muhitun bikulli syai'. Yang di dalamnya mengandung sifat ilmu, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang luas yang mencakup segala sesuatu. Mencakup segala sesuatu. Tidak ada satupun yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qadirun dzu qudrah. Ketika kita membaca nama Allah Al-Qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa. Maka nama Allah Al-Qadir dzu qudratin wa quwwatin 'azimah, yang mengandung sifat kemahakuasaan yang besar, yang luas. Wa yaqdiru ala kulli syai', dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian pula Rahim, nama Allah Rahim, Ar-Rahmanur Rahim. Maka Ar-Rahim mengandung sifat rahmah, sifat rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai', dan rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Jadi ini ma'asyara al-ikhwan rahimakumullah, cara seorang mukmin mengimani setiap dari nama-nama Allah. Yakini itu sebagai nama Allah. Kemudian yang kedua, yakini bahwa setiap nama Allah mengandung sifat yang maha sempurna. Dan yang ketiga, bahwa nama Allah Subhanahu wa taala tersebut memiliki pengaruh pada makhluk. Memiliki pengaruh pada makhluk. Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa pengaruhnya kepada makhluk? Bahwa apapun yang diciptakan di kalangan makhluk ini, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi dan segala isinya, apa yang ada di antara keduanya, itu semua menunjukkan qudratullah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ke-31, al-qaidatul hadiyatu wa ats-tsalatsun. Kaidah yang ke-31. Rububiyatullah fil Qur'an ala naw'aini 'ammatin wa khassatin. Rububiyatullah, rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya di dalam Al-Qur'anul Karim itu terbagi menjadi dua bahagian. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Kata-kata Ar-Rabbu, nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb, yang di dalamnya mengandung sifat ar-rububiyah, mengandung sifat rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau hendak menjelaskan bahwa ar-rububiyah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim itu terbagi menjadi dua bagian. Ada rububiyah yang bersifat umum. Apa itu rububiyah yang bersifat umum? Seperti masalah penciptaan, masalah pemberi rezeki, pengaturan seluruh jagat raya ini. Ini rububiyah Allah secara umum, bahwa segala apa yang ada di jagat raya ini semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan seluruh apa yang ada di jagat raya ini. Allah yang mengaturnya. Allah yang memberikan kenikmatan. Allah yang memberikan rezeki. Ini maknanya rububiyah secara umum. Sebagaimana Allah menciptakan kaum muslimin, Allah juga yang menciptakan orang-orang kafir.
Allah yang menciptakan orang-orang musyrikin, sebagaimana Allah menciptakan manusia, Allah juga yang menciptakan jin. Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Jadi ini pemahaman rububiyah secara umum, bahwa segala sesuatu, siapapun dia, apapun kedudukannya, selain dari Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wa man fil ardi illa atir rahmani abdan. Apa saja yang ada di langit dan di bumi, melainkan dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Semuanya tunduk kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna rububiyah secara umum. Adapun makna rububiyah secara khusus, nah ini yang berkaitan dengan ketaatan hamba kepada Rabb-Nya. Ketaatan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Bahwa yang taat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah kaum mukminin. Maka kaum mukminin mereka adalah hamba-hamba Allah. Ketika disebutkan hamba-hamba Allah, penyebutan hamba di sini secara khusus. Bukan hanya sekedar hamba, akan tetapi mereka adalah hamba-hamba Allah yang diperlakukan khusus oleh Allah, di mana Allah Azza wa Jalla mencintai mereka, meridhai mereka, meridhai apa yang mereka amalkan, dan Allah membalasnya dengan balasan yang terbaik dari sisinya. Maka disebutkan kaum mukminin secara khusus. Seperti ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah. Siapa yang dimaksud hamba-hamba di sini? Bukan hamba secara umum, yaitu mereka yang berjalan di muka bumi dengan penuh kerendahan hati, kerendahan diri, tidak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud ibad, hamba di sini adalah hamba khusus yang Allah Subhanahu wa taala meridai mereka, yang Allah cinta kepada mereka. Ketika para tukang sihir Fir'aun mereka bertaubat setelah sebelumnya mereka hendak menyaingi Nabiullah Musa alaihissalam dengan mukjizatnya. Berbeda tentu antara sihir dengan ayatullah, mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Ketika mereka melemparkan tali-tali lalu kemudian dikhayalkan seakan-akan itu ular yang melakukan pergerakan-pergerakan, lalu kemudian Nabiullah Musa alaihissalam diperintahkan untuk melempar tongkatnya, maka jadilah ular yang besar lalu kemudian melahap ular-ular para tukang sihir tersebut. Pada akhirnya tunduk para tukang sihir ini. Mereka pun mengimani dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabiullah Musa alaihissalam bersama saudaranya Harun. Pada saat mereka menyatakan keimanannya, mereka mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, bi rabbil alamin, Rabb seluruh alam, Rabbi Musa wa Harun, yaitu Rabbnya Musa dan Harun. Dikhususkan penyebutan Rabb kepada Musa dan Harun. Padahal Allah Subhanahu wa taala Rabb seluruh alam sebagaimana disebutkan Rabbil alamin. Namun dinisbatkannya kepada Musa dan Harun ada sebuah keistimewaan. Penyebutan Musa dan Harun, bahwa Musa, Harun adalah orang yang
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul untuk menyampaikan al-haq, mengajak Firaun dan para pengikutnya agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para rasul Allah yang taat kepada Allah, yang menjalankan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rububiyah khusus yang berkaitan dengan hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan dari sisi ini rahasianya kenapa kita banyak menemukan doa-doa para nabi dan rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim, itu selalu menyebutkan doa-doa mereka ketika berdoa kepada Allah dengan sebutan Rabbana. Rabb menggunakan nama Allah Ar-Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana Rabbi habli minas salihin. Rabb sering kali disebut nama Allah Ar-Rabb yang bermakna atau yang mengandung sifat rububiyah. Ya. Maksudnya apa? Rububiyah di sini adalah rububiyah dengan makna yang khusus. Bukan sekedar menciptakan, memberi rezeki, mengatur makhluk dan seterusnya, tidak. Tapi rububiyah yang dimaksud di sini adalah rububiyah yang bermakna khusus. Sehingga ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, wahai Rabb kami, memohon kepada Allah sesuatu dengan memanggil nama Allah Ar-Rabb, tujuannya adalah kita memohon kepada Allah agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mendidik kita, mengarahkan kita, membimbing kita kepada kebaikan, sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberi hidayah untuk taat kepadanya. Jadi itu rahasia kandungan dari doa para nabi dan rasul ketika mereka seringkali menggunakan nama Allah Ar-Rabb di dalam doa. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad aghzayt. Rabbana innaka, yakni seringkali kita mendapati Rabbana dari doa-doa para nabi dan rasul dan doa-doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sehingga ketika seorang berdoa kepada Allah, ya, dia menggunakan nama Allah Rabbana, kita bisa menghayati maknanya. Secara umum kaum muslimin kalau mereka berdoa, ya berdoa gitu, ya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah berlalu begitu saja. Tapi setelah kita mempelajari apa sih rahasia mengapa kita dianjurkan mendahulukan doa itu dengan memanggil nama Allah Ar-Rabb, Rabbana, wahai Rabb kami. Ya. Dari pilihan nama Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla agar kemudian Allah senantiasa membimbingnya, mengarahkannya, memberikan ilmu yang khusus kepadanya, yang dengannya seorang hamba itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud rububiyah khasah, rububiyah secara khusus. Kata beliau, kathura fil Quran dzikru rububiyyatir rabbi li ibadihi wa muta'allaqatiha wa lawazimiha. Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan tentang rububiyah Allah terhadap hamba-hambanya, hal-hal yang berkaitan dengannya dan konsekuensinya. Wahiyya ala naw'ain, dan rububiyah itu terbagi menjadi dua macam. Rububiyatun ammah, ada rububiyah, sifat rububiyah secara umum, تدخل فيه المخلوقات كلها برها وفاجرها بل مكلفوها وغير المكلفين حتى الجمادات. Adapun rububiyah secara umum, maka seluruh makhluk itu masuk ke dalamnya. Apakah makhluk yang taat
atau makhluk yang durhaka kepada Allah? Apakah yang mukallaf yang telah diberi beban syariat atau yang bukan mukallaf, anak kecil, orang gila dan yang lainnya? Bahkan benda-benda mati sekalipun tidak ada satupun yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diciptakan oleh Allah, semuanya diatur oleh Allah, semuanya yang memberi rezeki kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya annahu ta'ala al-munfarid bi khalqiha wa rizqiha wa tadbiriha wa i'ta'iha ma tahtajuhu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan seluruh makhluk, memberikan rezeki kepada mereka, yang mengatur kehidupan mereka dan memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Au tatarru ilaihi fi baqaiha wa husuli manafi'iha wa maqasidiha, atau apa yang mereka sangat membutuhkannya, yang akan menyebabkan mereka bisa mampu untuk tetap tinggal hidup dalam kehidupan dunia dan menghasilkan manfaat dan tujuannya. Fahadhihi tarbiyatu la yakhruju anha ahadun. Maka jenis rububiyah yang pertama ini tidak ada seorang pun yang keluar darinya. Tidak ada satupun dari makhluk Allah. Semuanya berjalan di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk kepada Allah. An-naw tsani, jenis rububiyah yang kedua yang disebut rububiyatun khassah. Rububiyah secara khusus fi tarbiyatihi li asfiyaihi wa auliyaihi, dalam hal Allah Subhanahu wa taala mendidik, mentarbiyah makhluk-makhluk dan hamba-hamba pilihannya, wali-walinya yang dicintai oleh Allah, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa yurabbihim bil iman al-kamil wa yuwaffiquhum litakmilih wa yukammiluhum bil akhlaqil jamilah wa yadfa'u anhumul akhlaqar radhilah. Maka Allah Subhanahu wa taala mendidik mereka dengan iman yang sempurna, dan Allah memberi taufik kepada mereka agar mereka senantiasa menyempurnakan iman yang mereka miliki itu dengan akhlak yang mulia, dan menolak, menjauhkan dari mereka akhlak-akhlak yang buruk. Siapa yang mengarahkan? Allah Subhanahu wa taala. Wa yuyassiruhum lil yusra wa yujannibuhum al usra. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka menuju kepada hal-hal yang Allah Azza wa Jalla telah menakdirkan mereka untuknya, yaitu menjadi ahlul jannah, dan Allah menjauhkan dari mereka hal-hal yang menyebabkan mereka sengsara. Siapa yang mengarahkan? Siapa yang memberi taufik? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemampuan kita ya ikhwan, bukan karena keimanan yang kita miliki. Kita ini tidak punya apa-apa sama sekali. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita tidak akan mampu berjalan di atas hidayah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada satupun yang mampu menyesatkannya. Hidayah, kesesatan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberi taufik pada seorang hamba sehingga dia berjalan di atas hidayah, dia mengenal Allah, dia mengenal syariat Allah, dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka itu adalah taufik dari Allah, menunjukkan Allah yang membimbingnya, Allah yang mentarbiyahnya, tarbiyah yang bersifat khusus, yaitu tarbiyah tentang iman, tentang amal saleh. Oleh karenanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang permasalahan takdir, ma min nafsin manfusatin, bahwa tidak ada satu jiwa pun yang diciptakan melainkan Allah Subhanahu wa taala, illa kataballahu laha annaha syaqiyatun am sa'idah wa annaha min ahli jannah wa min ahli nar. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya, apakah jiwa ini bahagia atau jiwa ini sengsara, apakah dia termasuk ahlul jannah atau dia termasuk ahlul nar, penghuni neraka.
Ada sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika demikian, wahai Rasulullah, fa fimal amal?" Lalu untuk apa kita beramal? Kan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang ini masuk surga, yang ini masuk neraka, yang ini hidupnya bahagia, yang ini hidupnya sengsara. Kalau demikian ya sudah, kenapa kita beramal ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah kalian. Teruslah beramal. Karena setiap hamba akan dimudahkan kepada sesuatu yang dia ditakdirkan untuknya. Fa amma ahlus sa'adah fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah wa ahlus syaqawah fayuyassaruna li'amali ahli syaqawah. Orang-orang yang dicatat dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahagia, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dia bahagia. Dan orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah bahwa dia sengsara, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dia sengsara. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Barang siapa yang suka memberi, senantiasa bersedekah, berinfak, dan dia bertakwa kepada Allah, membenarkan al-jannah, maka kami akan mudahkan dia ya untuk melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dia bahagia, menjadi ahlul jannah. Barang siapa yang bakhil dan dia merasa cukup, tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak butuh kepada Allah, merasa cukup dengan dirinya, dan dia mendustakan al-jannah, maka kami akan mudahkan dia untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan dia sengsara. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi taufik. Allah Azza wa Jalla yang mengarahkan, sehingga ketika seorang hamba diarahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah membenarkan ketika dia beramal. Allah Azza wa Jalla meluruskan hatinya. Allah Subhanahu wa taala meluruskan lisannya dan anggota tubuhnya, sehingga dia tidak melakukan amalan kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, itu adalah bagian dari rububiyatullah al-khassah, pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa taufik, yang bersifat khusus, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang diridhai dan dicintai. Dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha." Apabila aku telah cinta kepada seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengar yang dia mendengarkan dengannya. Maksudnya apa? Bahwa dia tidak mendengar kecuali mendengarkan sesuatu yang diridhai Allah, karena Allah yang meluruskan jalannya, Allah yang berikan taufik kepadanya. Dan aku menjadi pandangan dia memandang dengannya. Maksudnya apa? Bahwa ketika dia memandang, ketika dia melihat, dia tidaklah memandang dan melihat melainkan kepada sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menuntun jalannya. Allah Subhanahu wa taala yang meluruskan pendengarannya itu. Demikian pula ketika dia menggunakan kedua tangannya, memanfaatkan kedua kakinya untuk berjalan, dia tidak berjalan, dia tidak menyentuh kecuali sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mohon taufik kepada Allah. Ya. Maka di sini ya menunjukkan manfaatnya kita berdoa dengan doa-doa yang disebutkan dengan Rabbana. Ya. Perbanyak menyebutkan
doa dengan Rabbana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Rabbana Rabbana. Rahasianya apa? Bahwa pada permohonan kita kepada Allah dengan menyebut nama Rabb Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita mengharapkan agar Allah Azza wa Jalla membimbing jalan kita, memberi taufik kepada kita, mengarahkan kita kepada setiap kebaikan dan menjauhkan kita dari setiap keburukan. Saya kira ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan pada pertemuan kita di sore hari ini. Alhamdulillah sudah 31 kaidah yang telah kita pelajari. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.